Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar uji F untuk perbandingan dua variansi. Uji ini diperlukan misalnya dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama, uji ini diperlukan sebelum kita melakukan pooled variance t-test for the difference between two means, yaitu menguji perbedaan dua rata-rata dari populasi yang saling bebas dan dengan anggapan kedua populasi mempunyai variansi yang sama. Bisa juga uji F digunakan untuk ANOVA. Bisa juga uji F digunakan untuk regresi linear berganda misalnya. Tapi yang kali ini dibahas adalah bagaimana uji F digunakan untuk membandingkan dua variansi. Ada dua asumsi yang diperlukan, yang harus dipenuhi agar kita bisa melaksanakan uji F ini, yaitu yang pertama, kedua populasi harus berdistribusi normal, dan yang kedua, setiap sampel merupakan sampel acak yang saling bebas. Langkah-langkah pengujian dua variansi ini mengikuti cara pengujian hipotesis yang memang biasa dilakukan, yaitu diawali dengan pernyataan hipotesis berupa hipotesis nol maupun hipotesis tandingan. Hipotesis nolnya adalah kedua populasi mempunyai variansi yang sama. Kemudian untuk hipotesis tandingan ada dua kemungkinan. Bisa misalnya kedua populasi mempunyai variansi yang berbeda, atau bisa juga variansi populasi yang pertama lebih besar daripada variansi populasi yang kedua. Setelah menuliskan atau menyatakan hipotesis, kita tuliskan taraf nyatanya berapa. Kemudian setelah itu kita menentukan statistik uji. Dalam hal ini adalah statistik uji F, yaitu merupakan hasil bagi antara variansi sampel yang diambil dari populasi pertama dengan variansi sampel yang diambil dari populasi kedua. Nantinya di dalam menghitung nilai statistik uji hasil sampling ini, ditentukan bahwa variansi atau simpanan baku yang diambil dari populasi yang pertama itu harus lebih besar atau sama dengan dari variansi sampel atau simpanan baku sampel yang diambil dari populasi yang kedua. Setelah menentukan statistik uji, kita tentukan daerah kritisnya. Ada dua kemungkinan. Apabila ujinya dua sisi, maka daerah kritisnya adalah F lebih besar dari nilai kritis F. Dan nilai kritis F ini ditentukan oleh tiga hal, yaitu yang pertama adalah nilai dari alfa per 2, kemudian derajat kebebasan pembilang, dan derajat kebebasan penyebut. Derajat kebebasan pembilang adalah ukuran sampel dari populasi yang pertama dikurangi 1, dan derajat kebebasan penyebut adalah ukuran sampel dari populasi kedua kemudian dikurangi 1. Nah, namun untuk uji satu sisi, maka daerah kritisnya yaitu F lebih besar dari nilai kritis, di mana di dalam nilai kritis ini harus dihitung dulu tiga hal, yaitu alfa yang sudah diketahui, kemudian derajat kebebasan pembilang yaitu N1 dikurangi 1, dan derajat kebebasan penyebut yaitu N2 dikurangi 1. Setelah menentukan daerah kritis,
kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai statistik uji dari hasil sampling yang telah dilakukan. Nah, kemudian berdasarkan penentuan daerah kritis dan nilai statistik uji hasil sampling yang diperoleh, akan tiba pada satu keputusan apakah kita akan menolak hipotesis 0 atau jangan menolaknya. Dan setelah selesai pada keputusan, kita berikan kesimpulannya. Nah, itu adalah langkah-langkah umum dari pengujian hipotesis. Dalam hal ini adalah menguji kesamaan dua variansi. Nah, kita lihat sebuah contoh. Misalnya, seorang direktur suatu perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam hal variansi lamanya pelanggan mengantri untuk mulai mendapat pelayanan di antara dua kantor cabang, yaitu kantor cabang Kabupaten Bandung dan kantor cabang Kabupaten Garut. Kemudian ia menunjuk seorang ahli statistika dan ahli tersebut mengambil 12 sampel acak lama mengantri pelanggan di kantor cabang Kabupaten Bandung dan 16 sampel lama mengantri pelanggan di kantor cabang Kabupaten Garut. Nah, dari kantor cabang Kabupaten Bandung, ternyata si bahan baku yang diperoleh adalah 5 menit. Dan dari Kabupaten Garut, ia mendapatkan si bahan baku sampel 10 menit. Pertanyaannya adalah, apakah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam variansi lamanya mengantri para pelanggan di kedua kantor cabang itu? Tata penyata yang digunakan adalah 0,05 dan dianggap bahwa masing-masing populasi lamanya mengantri berdistribusi normal. Nah, ini adalah ringkasan dari hasil samplingnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba selesaikan. Ya, ini hipotesis nolnya adalah variansi populasi lamanya mengantri pelanggan di Kabupaten Garut sama dengan variansi populasi lamanya mengantri pada pelanggan di Kabupaten Bandung. Nah, kemudian hipotesis tandingannya adalah kedua variansi itu berbeda. Nah, mengapa digunakan tanda tidak sama dengan? Karena di sini yang dipertanyakan adalah apakah terdapat perbedaan. Nah, sehingga digunakan tanda tidak sama dengan. Nah, kemudian alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian statistik uji adalah F sama dengan variansi sampel yang diambil dari populasi pertama dibagi dengan variansi sampel yang diambil dari populasi yang kedua. Kemudian, bagaimana menentukan daerah kritisnya? Nah, karena di sini ujinya dua sisi, maka pertama kali kita bagi dulu alfanya dengan 2, sehingga diperoleh alfa per 2 sama dengan 0,025. Kemudian, derajat kebebasan pembilang. Ya. Nah, ini indeks 1 digunakan untuk yang variansinya lebih besar. Dalam hal ini adalah Kabupaten Garut. Jadi indeks 1 untuk Kabupaten Garut. Ya. Karena di sini si bahan bakunya lebih besar daripada yang Bandung, nah sehingga variansinya juga akan lebih besar daripada yang Bandung, sehingga indeks 1 kita gunakan untuk yang Kabupaten Garut. Nah, sehingga diperoleh derajat kebebasan pembilang sebesar 16 dikurangi 1, 15, dan derajat kebebasan penyebut adalah 12 dikurangi 1, yaitu 11. Nah, kemudian kita gunakan tabel nilai kritis F untuk menentukan nilai kritis, ya, sebesar 3,33. Dapat dari mana nilai ini? Bisa kita lihat dari tabel F berikut. Nah, ini ya. Derajat kebebasan pembilang 15 dan yang penyebut
11. Itu yang ini. Ini 8, 9, 10, 11. Nah ini. Kita pilih angka 3,33. Ya, kan? 3,33. Yang ini untuk yang derajat kebebasan penyebut 8. Ini untuk derajat kebebasan penyebut 9. Ini untuk untuk derajat kebebasan penyebut 10. Dan ini untuk derajat kebebasan penyebut 11. Kita pilih angka 3,33. Ya, setelah menentukan nilai kritis, kita hitung nilai statistik uji hasil sampling. Di sini diperoleh variansi pembilang 10/2. 10/2 dibagi dengan variansi penyebut 5/2 menghasilkan 4. Nah, karena 4 ini lebih dari 3,3, kita menolak H0, ya kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai variansi lamanya mengantri di kedua cabang tersebut. Nah, contoh 1 merupakan satu contoh menguji kesamaan variansi dengan menggunakan dua sisi. Nah, sekarang bagaimana dengan menguji rasio variansi dengan uji satu sisi? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Di dalam contoh ini, terdapat dugaan bahwa variabilitas return saham PT XYZ lebih besar daripada variabilitas return saham PT PKR. Nah, untuk memeriksa dugaan itu, diambillah 8 sampel acak return PT XYZ dan 5 sampel acak return saham PT PKR. Nah, kemudian hasil samplingnya menunjukkan bahwa variansi return saham PT XYZ adalah 0,0025 dan variansi return saham PT PKR adalah 0,0015. Apakah cukup bukti untuk mendukung dugaan tersebut? Gunakan taraf nyata 0,05 dan anggaplah return masing-masing saham berdistribusi normal. Nah, ini adalah ringkasan hasil samplingnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, langkah pertama kita tuliskan hipotesisnya. Hipotesis 0 adalah variansi return saham PT XYZ sama dengan variansi return perusahaan variansi return saham PT PKR. Kemudian hipotesis tandingannya adalah variansi return saham PT XYZ lebih besar dari variansi return saham PT PKR. Mengapa digunakan tanda lebih besar? Karena di sini dipertanyakan bahwa atau yang akan diperiksa adalah variabilitas return saham PT XYZ lebih besar daripada variabilitas return saham PT PKR, sehingga digunakan tanda lebih besar pada hipotesis tandingan. Kemudian alfa yang digunakan adalah 0,05. Statistik ujinya F sama dengan variansi sampel dari return saham PT XYZ dibagi dengan variansi sampel return perusahaan PT PKR. Nah, setelah itu kita tentukan data kritisnya. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan tabel nilai kritis F sebagaimana tadi yang telah dicontohkan. Di sini yang dipilih sebagai indeks 1 ya adalah PT XYZ. Karena PT XYZ ini variansinya lebih besar daripada yang PT PKR. Sehingga di sini dihitung derajat kebebasan pembilang adalah 8 dikurangi 1, yaitu 7. Dan derajat kebebasan penyebut adalah 5 dikurangi 1, yaitu 4. Kemudian kita lihat tabel. Kita lihat tabel nilai kritis F.
yaitu yang DF pembilang 7 dan DF penyebut 4. Ada yang 7, ini 7, ini 1, 2, 3, 4. Ini. Ya. Nah, kemudian untuk alfa 0,05 diperoleh garis kritis 6,09. Nah, kemudian setelah menentukan garis kritis, kita hitung nilai statistik uji hasil sampling, yaitu variansi sampel yang diambil dari PT XYZ dibagi variansi sampel yang diambil dari PT PKR, diperoleh nilai 1,67. Namun 1,67 ini tidak lebih besar daripada 6,09. Sehingga di sini kita tidak menolak hipotesis nol. Sehingga kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variansi return saham PT XYZ lebih besar dari variansi return saham PT PKR. Demikian pembahasan saya mengenai UJF untuk rasio 2 variansi. Sampai jumpa di kuliah statistik yang lainnya.